dalam hal ini kan sudah dari semenjak 1 Juni ya, 1 Juni 98 itu kami keluar dari Freeport pada saat itu untuk membuka wadah sendiri. Karena biasa kami, mungkin juga ada yang men-trigger hal itu ya, itu biasa itu perjalanan yang kami rasakan setelah umur kami 70 tahun. Memang itu tidak ada yang kebetulan, dan itu sudah ada rencana desain dari Yang Maha Kuasa di atas. Rezeki tidak akan tertukar karena ada jatah rezeki dari Allah kepada kita. Syarat kita berikhtiar, kita sabar, kita berusaha jujur, bersyukur. Rezeki dari pengalaman pribadi operator daripada channel ini itu kekayaan alam yang berada di bawah bumi ya, dari hulu sampai hilir ya. Artinya di hulu kan eksplorasi, eksploitasi, malah joint studies kan ujungnya kan ini. Nah sampai kalau di hilirnya itu misalnya dalam pengertian di hilirnya itu udah jadi produk besi. Itu klien kami salah satu adalah menghasilkan besi-besi ulir, konstruksi. Kami klien kami di Surabaya itu kan kami udah lama memberikan legal advice kepada pabrik besi tersebut ya. Artinya itu dihilir kan. Nah, jadi sangat menarik emang. Itu kan besi, berarti kandungan besi kan berarti dari bawah tanah juga semula kan, di hulunya kan dong yang nambang. Nah, makanya itu peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam kehidupan di dunia ini itu tidak ada yang faktor kebetulan. Itu semua ada rencana. Cuman kita kadang-kadang baru mengetahui setelah lama kita melalui fase-fase tahapan-tahapan tersebut. Karena kan kalau di dalam kehidupan itu kita bisa bikin aja fase 5 tahun per 5 tahun atau fase per 10 tahun. Nah katakanlah fase per 5 tahun itu biasanya kami kerja di setelah kami lulus kami kerja. Nah kita di Bank Buyung 5 tahun. Terus setelah itu di Havco yang menghasilkan minyak dan gas yang akhirnya diproses menjadi LNG yang dibeli oleh pembeli dari Jepang. Jepang itu kaya sekali, maksudnya kaya potensial keuangannya dan financial engineering-nya hebat itu. Karena di dalam pembuatan refinery, dia pun kemungkinan dia juga pun mempunyai saham di dalam refinery itu biasanya 25%-an gitu loh. Persis seperti kalau Freeport bikin smelter yang di Gresik, itu Freeport dalam hal ini kan yang diproses tuh salah satu adalah dari Freeport, bahan tambang ore dari Freeport yang cuma diprosesnya tidak sampai memenuhi persyaratan dari pemerintah yang dikehendaki oleh pemerintah yang sekarang. Tapi intisarinya Freeport juga di sana kalau kita pelajari dari dokumennya itu 25% kurang lebih juga ada penyertaan modal Freeport ini ya, Freeport PT Freeport ada penyertaan mungkin FCX-nya ya, ada penyertaan modal di smelter tadi. Financingnya kan begitu, artinya itu kami belajar banyak mengenai financial engineering di situ. Nah, cuman memang semua itu rezeki dari Allah, tidak ada yang faktor kebetulan. Nah, misalnya kami dulu sempat berdiri sendiri kan, kami sudah bercerita, kami berdiri sendiri mulai tahun 91 kalau salah. Nah, itu udah 1 tahun itu. 1 tahun kami mendapatkan klien, antara lain klien Pak Jones Karamoy, ya kan? Di mana Pak Jones Karamoy itu membantu Pak Arifin Panigoro. Itu sejarah sebenarnya. Karena apa? Karena Pak Arifin Panigoro kan tadinya perusahaan drilling. Dia tidak punya perusahaan lapangan minyak, nggak punya. Jadi sejarah punya lapangan minyak itu pertama itu adalah Tesoro. Dia ambil alih oleh pihak grupnya Arifin Panigoro, di mana beliau dibantu oleh Pak John, karena Pak John mengetahui kan seluk-beluk mengenai Tesoro tersebut. Nah kami waktu itu karena kami tadinya lapor ke Pak John S. Karamoy dan kami anak buahnya waktu almarhum Pak John S. Karamoy Senior Vice President Production, ya kan, Exploration Production di Havco Indonesia. Nah kami memutuskan untuk keluar dari kami waktu terjadi pergantian operatorship, kami tidak bergabung dengan Havco, tapi kami membuka kantor sendiri. Nah, kantor kami itu klien pertamanya adalah Pak John yang mengambil alih membantu grupnya Pak Arifin Panigoro untuk mengambil lapangan Tesoro. Itulah permulaan cikal bakal grupnya Arifin Panigoro mempunyai lahan sendiri, lahan minyak gas. Tadinya dia drilling,
dia tadinya punya 8 drilling, dia ngedrill di berbagai lokasi blok-blok di perminyakan gas di Indonesia gitu kan, mulai dari eksplorasi, ada yang dari produksi kan. Nah yang pertama kali itu waktu itu sale purchase agreement untuk ngambil blok Tesoro, itu sejarah terutama sejarah bagi grupnya Pak Arifin Panigoro ya, itu namanya belum Medco waktu itu ya kan, karena kan grupnya itu artinya drilling kan. Nah itu kan rezeki kan. Bayangin kami baru bikin kantor, dapat klien dari Pak John untuk mereview sale purchase agreement bilang blok Tesoro, membantu Pak John karena Pak John membantu Pak Arifin Panigoro. Kalau kami kenalnya sama Pak John, selama beberapa tahun di Havco kami ngelapor sebagai in-house legal counsel, kami melapor kepada Pak John yang berkapasitas, almarhum Pak John yang berkapasitas sebagai senior vice president Exploration and Production Havco Indonesia. Nah di situ makanya itu rezeki tidak ketukar lah. Dari Bang Buyung 5 tahun, dan 5 tahun itu kami masuk ke Havco Indonesia. Nah dari Havco Indonesia kami bikin law firm sendiri, di mana klien pertama kami adalah Pak John Eskaromoy. Itu mengambil Pak John membantu Pak Arifin Panigoro untuk mengambil blok Tesoro ya kan, sehingga itu merupakan sejarah bagi grupnya Pak Arifin, karena dari drilling company akhirnya juga selain drilling company grup Pak Arifin Panigoro juga mempunyai lahan sendiri. Pertama lahannya Pak Arifin Panigoro itu ya Tesoro itu, karena ditawarkan oleh Pak John dan tertarik Pak Arifin Panigoro. Nah kami waktu itu membantu mereview agreementnya segala, rapatnya itu waktu itu di Executive Club, di Hotel Hilton waktu itu, namanya Hotel Hilton. Ingat karena kami terus akhirnya kami kan sebagai pembeli ya, mewakili pembeli Tesoro. Nah penjualnya itu sudah kami ceritakan diwakili oleh lawyer ABNR yang diwakili oleh Greg Churchill. Nah di sana kami berjibaku menjadi bikin law firm sendiri kan. Nah law firm kami itu pada saat itu begitu 1 tahun kami mengoperate law firm tersebut yang namanya Sulaiman and Rekan pada saat itu. Nah pada saat itu kebetulan teman kami bergabung menjadi kita berbentuk partnership lah. Nah temanku itu waktu bergabung hanya 3 bulan aja. Kenapa 3 bulan? Karena pada saat bergabung 3 bulan itu kami terus mendapatkan penawaran, bukan saya yang mendapat tawaran, teman saya, karena saya nggak kenal dengan WD Denata ya kan, namanya Delma Yusar WD Denata. Nah, Delma Yusar itu adalah seorang lawyer tapi meninggal pada umur 55. Orang di tangan Allah, kita nggak tahu kan. Nah, umur 55 meninggal mungkin karena kanker kalau salah, nggak tahu lah ya. Nah tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua punya Allah, kembali kepada Allah. Nah terus Pak Husen Wiradinata itu akhirnya law firm itu meminta Widiawan dengan kami itu kan Widiawan kan udah sama kami ya kan, membuka partnership law firm. Nah itu untuk bergabung dengan kantornya Delma Yusar. Kita nggak usah bawa apa-apa pada saat itu, tapi mendapatkan share 60 20-20, jadi antara 15 sampai 20 lah gitu kan masing-masing. Nah tapi kan tetap komposisinya paling besar Pak Husen, begitu kan, Pak Wiradinata. Nah tapi pada perjalanannya itu ternyata law firmnya waktu di Pak Delma Yusar itu namanya sudah nggak ada arrangement sendiri lah ya. Terus akhirnya namanya kantornya Wiradinata Widiawan. Dan nama kami kan nggak ada, ya kan, nama Sulaiman and Rekan atau Agung Sulaiman kan nggak ada. Waduh gimana kok nggak ada gitu. Terus katanya karena gitu, kamu itu kan bergabung dengan asosiasi ya. Asosiasi ada 6 kota di Australia punya law firm masing-masing. Ya kan, ada law firm masing-masing di 6 kota Australia itu bergabung berasosiasi. Nah itu kerjasama dengan kantornya Pak Del Yusar, Pak Husen, ya kan, Del Yusar Winata. Nah menurut mereka itu, menurut Pak Husen lah pada saat itu. Tapi kan saya nggak kenal Pak Husen, terus terang saya hanya kenal Widiawan karena di Fakultas Hukum kita sama-sama lifting tahun 1973. Nggak ada yang faktor kebetulan, ya kan. Nah sehingga pada saat itu ya udah kami rupanya di kantor Del Yusar itu hanya untuk mendapatkan kesempatan kami naik haji, karena di tahun ketiga kalau nggak salah kan gini, 1 tahun kan saya sendiri, 3 bulan bersama dengan Widiawan ini. Nah tapi terus suruh merger sama Delma Yusar tapi nama saya nggak muncul. Nah sehingga akhirnya saya
di akhir tahun itu dapat dividen, saya naik haji. Nah, di naik haji itu pengalaman spiritual yang sangat menarik karena kami doa lah kepada Allah, ya kan? Karena itu kan mustajab sekali. Betul, mustajab. Akhirnya pulang-pulang, nggak lama pulang dari naik haji, kami mendapatkan 2 tawaran. Satu di PT Freeport, ya kan? Dan satu adalah di Total Indonesia. Nah, cuman kalau di Total Indonesia kan kurang lebih setelah kita brooding, pikir-pikir antara 2 itu, saya pernah di perminyakan. Nah, saya pengen venture yang baru lah. Akhirnya saya bergabung lah dengan PT Freeport. Nah, kalau umpamanya saya sekiranya pada saat waktu di kantornya Delma Yusar atau Wiridata sama Widiawan itu nama saya muncul, mungkin saya nggak mengenal tambang emas, ya kan. Padahal tambang emas ini kan lumayan ini, dapat ilmu saya di situ, ilmu mengenai financing daripada perusahaan tambang copper dan gold. Itu satu terbesar lah di dunia, ya. Karena tugas saya adalah Review dokumen-dokumen financing, ya, untuk operation daripada pendanaan, peminjaman dana kepada either ke FCX atau ke PT Freeport, ya. Kan kalau FCX kadang-kadang FCX memberikan shareholder gitu ke PT Freeport, itu tergantung lah keadaannya bagaimana. Itu kan biasa, ya kan. Nah, itu kami di sana memperoleh banyak sekali pelajaran-pelajaran mengenai financing arrangement, termasuk jaminan-jaminannya. Karena kalau di pertambangan kita tahu bahwa produk pertambangan maupun minyak itu kekayaan alam, itu milik rakyat Indonesia. Sehingga apa? Sehingga untuk transaksi financing nggak bisa dijaminkan, ya kan? Karena nanti di point of export baru bisa dijaminkan setelah beralih title-nya, transfer of title kepada PT Freeport kan, atau dengan partner-partnernya kan gitu kan. Sehingga yang dijaminkan apa? Nah, yang dijaminkan adalah hak untuk mengambil tambangnya itu kan, setelah hak untuk mengambil tambangnya yang akhirnya implementasinya itu di point of export. Nah, itu yang jadi jaminan. Dan menariknya kalau di PT Freeport karena skalanya besar, mega, ya kan, ya, tembaga sama emas. Nah, itu istilahnya project finance non recourse loan. Apa sih artinya? Nah, itu artinya yang jadi jaminan sebenarnya lebih ke arah projectnya sendiri. Nah, proyeknya itu kan kandungan emas dan tembaganya kan besar, ya kan? Nah, itu dipresentasikan oleh para geologis, ya kan? Itu kan membentuk konsultan, ya kan, kurang lebih gitu kan. Nah, itu mereka merepresentasikan kepada bankers atau kepada kalau di Amerika dia misalnya IPO, either di Nasdaq, ya kan, atau di New York Stock Exchange gitu kan. Nah, itu representasinya itu kan harus dengan konsultan yang melakukan studies itu kan harus dipercaya, ya kan. Nah, yang dipercaya itu siapa? Yang dipercaya ya grupnya yang besar lah, mereka itu yang bisa dipercaya. Karena makanya kalau di sistem di pertambangan perminyakan, terutama pertambangan, ya, kalau kami melihat itu jadi negara-negara American Anglo-Saxon itu kan begini, jadi orang-orang Amerika atau yang berasal tadinya dari Inggris. Nah, itu kan di Inggris sendiri mereka second class citizen. Kenapa? Karena mereka bukan bangsawan, bukan lord, ya kan, bukan duke, bukan king, bukan prince. Mereka bukan tuan tanah. Ya, jadi landlord juga enggak, tuan tanah juga enggak. Nah, sehingga untuk merubah nasib mereka keluar dari Inggris, ada yang ke Australia, ada yang ke Afrika, ya kan, ada yang ke Kanada, ada yang ke Amerika kan gitu kan. Nah, itu dapatnya mereka waktu berada di Amerika, di Australia, itu lahan yang mereka dapat di sana ternyata kaya dengan kandungan deposit tambang. Tambangnya itu macam-macam kan, bisa emas, bisa nikel, bisa boksit, tergantung penyebaran daripada kekayaan alam di daerah situ. Dari Maha Kuasa itu distribusi bukan manusia yang bikin distribusi, karena proses distribusi itu juga ada sistem alamiah yang harus dilalui, ya kan. Either ada benua yang tadinya satu jadi terbelah atau malah menjadi seperti Australia sama Eurasia gitu kan, sama bagian Indonesia gitu, Eurasia. Nah, itu kan akhirnya terjadilah kalau kita ke Freeport itu gunung-gunungnya itu batuan-batuannya miring. Karena kalau anak-anak geologi menerangkan kepada kami, dulu kami
diterangkan oleh anak-anak ITB. Kebetulan anak ITB-nya juga Fakultas Hukum UI juga udah meninggal sih. Pak Yogi Ciptadi, Kepala Perundang-undangan Bagian Pertambangan. Itu bersama dengan Pak Nurwianakum, waktu itu ada Kepala Biro Hukum Migas. Ya. Nah itu kami membawa mereka, artinya ada tugas membawa mereka untuk melihat lapangan-lapangan di Freeport. Terangkan kepada kami, oh ini ada apa? Ada yang miring-miring itu. Tadinya ada gunung atau ada 2 benua yang kurang lebih kayak begini gitu loh. Mungkin ada gunung. Karena apa? Di atas Grasberg itu, waktu kita di atas sana, kan ketinggiannya 4.000 meter ya. Itu ternyata banyak fosil-fosil binatang laut, yang segala macam kan. Nah berarti apa? Berarti kan prosesnya tadinya laut, akhirnya menjadi gunung, ya kan? Nah itu kan proses secara alamiah yang emang tekanan segala macam itu proses yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta yang paling tinggi itu. Mengadakan emas atau yang meletakkan tembaga itu bukan orang Amerika, bukan orang Indonesia, bukan orang Papua, bukan orang Indonesia. Yang terjadi secara alamiah beratus-ratus tahun itu kurang lebih kan. Nah makanya kalau kekayaan alam itu either dia menjadi rezeki atau dia jadi kutukan gitu loh. Nah kutukan kenapa? Karena dia mengelolanya secara rakus, misalnya siapapun ya kan dari manapun, kalau dikelola itu secara hawa nafsu saja, dia tidak memikirkan untuk kesejahteraan rakyat dimanapun, itu nanti akhirnya jadi kayak berbalik gitu, ya kan? Karena kan hukum alam begitu, hukum alam tuh memerlukan keseimbangan, harmonisasi, mikirkan semua stakeholder yang ada di sekeliling situ. Nah, tidak boleh rakus, ya kan? Siapapun lah itu, dimanapun di dunia ini, ya kan? Misalnya di Timur Tengah kita lihat kan beberapa kali kalau di sana kan yang dikejar tuh minyak dan gas, itu kan menjadi prioritas pertama daripada negara-negara superpower untuk apa? Untuk mengenerate industri-industri mereka atau juga mengenerate pesawat-pesawat terbang mereka yang berada di kapal-kapal fleet mereka. Kalau tembaga jadi peluru tuh, kalau emas jadi bahan nilai kalau umpamanya katakanlah ada kegoncangan di dalam harga-harga currency, nah itu larinya mencari portofolio emas ya. Makanya itu kalau emas itu dari mulai zamannya harta karun Nabi Musa itu, kalau kita lihat di kitab suci itu kan ada di mana si karun itu saking kayanya itu yang angkat peti-peti emasnya itu, waduh itu katanya beberapa orang itu. Sejarah daripada keadaan karun, makanya kalau ada deposit emas di bawah itu, waduh harta karun nih kan. Nah itu ada ceritanya. Cuman ceritanya itu cerita dari kitab suci ya. Kan ada macam-macam cerita. Jadi asal muasal bisa dari kitab suci, itu dari wahyu dari Sang Pencipta. Ada juga dari peninggalan arkeologi, batu-batu. Nah itu ada arkeologi itu kita menarik tuh. Makanya kalau kita lihat arkeolog itu biasanya ditaruh di museum, terus museum Jakarta atau di museum di dunia di Belanda ya kan, itu ada tuh. Jadi artinya peninggalan zaman dulu yang dikumpulkan oleh arkeolog, baik itu batu-batu ya kan, atau patung-patung ataupun apapun, atau tulisan-tulisan gitu kan. Itu kan tulisannya bisa tulisan Sanskerta kalau di Indonesia ya kan, atau tulisan Arab itu kan bisa atau tulisan Cina ya kan. Itu kan bisa menggambarkan siapa dulu pernah berada di pulau itu atau di daerah itu kan. Arkeolog tuh. Jadi kalau arkeolog itu hidupnya ke masa lalu ya kan. Nah kalau kita kan mau ke masa depan, tapi nggak bisa, artinya semua itu komprehensif ya, itu menyatu ya. Untuk mengenal suatu negara atau bangsa, kita harus lihat sejarahnya. Seperti sejarah Indonesia itu tadinya kerajaan-kerajaan, ya kan? Kerajaan-kerajaan, ya kan? Yang tersisa kerajaan yang kita tahu, kerajaan misalnya di Jogja, di Solo. Ya, kayaknya posisi pemerintahannya ya tetap ikut pemilu segala macam, bukan terus jadi otoriter kerajaan. Nah kalau di Inggris, misalnya di Inggris atau di Belanda, nah itu menjadi simbol tuh kerajaan. Dia punya hak privilege tertentu. Misalnya di Malaysia lah ada sultannya ya, Sultan Agung. Nah itu kan Malaysia juga kerajaan. Emang dunia ini semua tadinya berubah-ubah kan.
Artinya sistemnya itu pemerintahannya bisa kerajaan. Ada kerajaannya itu mungkin antara satu kerajaan dan kerajaan lain terjadi pertempuran, dinasti-dinasti. Nah itu sangat menarik. Nah itu kaitannya selalu kalau dengan sumber daya alam, itu kan sumber daya alam itu kan kalau alat perangnya itu kan mesiu. Nah mesiu powder mesiu itu kanon itu kan kalau kita dengar cerita itu kan diciptakan oleh ahli-ahli di Cina waktu itu masih dinasti-dinasti. Di kapal-kapal yang pernah diceritakan mengenai kapal-kapal layar yang belum ada masa mesin uap atau juga mungkin setelah ada mesin uap, itu kan senjatanya itu kanon-kanon kan berarti bahan dasarnya kan ada. Bahan dasar itu bahan galian tambang kan. Nah makanya menarik sekali. Kembali ke yang tadi, kita kembali ke bahwa rezeki tidak tertukar. Nah itu akhirnya saya di Freeport 5 tahun. Nah itu jadi sekolah bagi saya. Masalah financing engineering ya. Bayangin di Freeport itu menarik. Karena mereka tuh, bayangin, karena sangat remote itu artinya jauh ya. Jauh terpencil di atas gunung gitu kan. Itu nggak ada infrastruktur. Pelabuhan laut nggak, pelabuhan nggak ada. Pelabuhan laut nggak ada. Pelabuhan udara nggak ada. Telekomunikasi nggak ada. Sehingga akhirnya apa? Sehingga pada waktu tahun 67 ya. Nah itu waktu ditandatangani belum ada infrastruktur sama sekali, ya kan? Nggak ada infrastruktur. Akhirnya dibangun sama Freeport kan. Jadi dibangun semuanya. Tapi pada saat waktu saya masuk sebagai in-house legal counsel, nah itu lagi privatization, itu sudah saya ceritakan ya kan. Dimana Freeport itu kan gini. Freeport itu kan emang 10% dari PT Freeport itu kepemilikan ada di pemerintah cuma 10%. Nah itu maksudnya perusahaan nasional ya. Nah ada lagi 10% itu Indo Copper Investama. Nah itu grupnya Bakri dulu. Malah di dalamnya dulu pernah ada, itu karena saya berada di dalamnya saya tahu ada Dodi Setiawan itu. Cuman akhirnya Dodi Setiawan lebih memilih ke balapan mobil, apa investasi dalam balapan mobil, bukan di pertambangan. Ya dunianya lain ya kan. Nah itu jadi pengalaman saya itu akhirnya waktu privatization tersebut dijual-jualin itu. Maksudnya tadinya udah dibangun, akhirnya core business-nya kan gini. Karena kan ada tim 9 itu kalau kita mengajukan loan, ya kan kita syndication loan, itu kan akhirnya jaminannya kan termasuk jaminan dari 10% itu kan punya pemerintah. Nah, itu harus lewat tim 9. Walaupun 10% kepemilikan pemerintah, tapi tetap harus lewat tim 9. Terdiri dari beberapa departemen teknis. Mungkin ada Menteri Keuangannya di situ, maksudnya mewakili Departemen Keuangan tentunya. Ada Departemen Pertambangan, yang macam lah ada. Nanti kita harus bisa telusuri itu nanti ya. Tapi saya ingat banget ada tim 9. Nah, saat itu karena kita ingin bayangin Grasberg itu kan emas, kandungannya sama emas sama tembaga. Nah untuk mempercepat mendapatkan kekayaan alam itu keluar dari bumi, keluar dari kan ini tadinya on the surface ada, terus akhirnya harus ke dalam ke deep zone kan. Nah itu kan perlu dana. Nah untuk perlu dana itu akhirnya diambil keputusan privatization, yaitu menjual aset-asetnya, pelabuhan udaranya beserta kapal terbangnya, pelabuhan lautnya khusus ya, pelabuhan laut khusus beserta dengan kapal-kapalnya, kan ada beberapa kapal kalau itu kan Freeport punya. Terus juga pasar rayanya yang di atas itu. Nah, itu dijual ke Alatif, ya kan sangat menarik. Nah, kami jadi belajar menjadi bagian daripada financing itu, termasuk jaminan-jaminan yang kami cerita tadi, non-discourse. Ada sih jaminan gedung dari lapangan terbang misalnya, atau kapal terbang yang mortgage ya kan, tapi dibanding dengan kekayaan alamnya itu lebih besar kekayaan alamnya ya kan. Nah, itu yang kami dapat berkaitan dengan itu. Jadi sehingga yang kami bilang tidak tertukar itu sering kami mengalami tidak tertukar. Jadi dulu pantesan saya di waktu sama kantor Wiryadinata waktu di merger itu 60-20-20 kok nama saya nggak muncul. Ternyata itu proses untuk saya hanya naik haji. Setelah naik haji saya masuk ke Freeport. Itu pun ada pilihan dua, ke Freeport atau ke Total. Karena minyak udah pernah,
venture baru ke Freeport dong, tambang. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah di Freeport pun saya hanya sampai tahun 98. Saya bikin venture lagi, bikin perusahaan sendiri, yaitu law firm lagi. Ya ilmunya kan di law firm, jadi jasanya jasa hukum bisnis. Akhirnya mengerucut hukum bisnis perminyakan, pertambangan. Tapi juga menerima misalnya pabrik besi tadi yang di Surabaya, kami juga terima, kan itu hilir. Tapi juga hotel kami juga terima, ada pembiayaannya. Ya berubah banyak rupa lah, namanya juga lawyer ya, business lawyer kan kita harus bergaul, ya kan. Nah kalau kita bergaul tadi nanti networknya ada, makanya kenapa kok misalnya di agama Islam network itu bisa memperpanjang umur. Bukan apa-apa, networknya itu ada macam-macam. Network lingkungan apa? Nah kalau kami networknya tentunya bisnis. Cuman berarti bukan hanya bisnis total, pertemanan lah ya. Nah, mungkin itu, jadi tidak tertukar lah. Makanya kami dapat house loan juga dari Freeport. Akhirnya kami liquidkan menjadi bagian modal untuk waktu bikin law firm tadi, punya rumah. Emang venture orang beda-beda ya, satu dengan lainnya. Tapi kebetulan kalau operator daripada ini mengalami pengalaman bahwa rezeki tidak akan tertukar. Rezeki dari Allah itu sudah ada jatahnya masing-masing. Cuman kita harus berikhtiar mencari di mana nih rezeki kita, gitu kan? Ya kan? Nah, dan kita bisa pelajari 5 tahun. Oh, 5 tahun gini. Nah, sekarang kan saya udah umur 70 tahun. Alhamdulillah 70 tahun bikin YouTube, jadi YouTuber, akhirnya menjadi apa? Menjadi ketuk tular ilmu yang pernah kami dapat selama ini. Ya siapa tahu insya Allah bermanfaat bagi kawan-kawan, terutama kawan-kawan di dalam dunia bisnis. Lulus fakultas hukum mau kemana sih? Cuman dunia memang berubah, dunia sangat berubah, dimana kurang lebih capital itu, akumulasi dari capital itu udah agak beda dengan zaman-zaman dulu. Karena sekarang dengan adanya YouTube ini, kami bisa membuat sendiri di studio di tempat kami. Nanti kita sebarkan ke seluruh dunia. Karena ini bahasa Indonesia, ya orang Indonesia yang di Amerika, di Australia, di Belanda misalnya, itu bisa mengakses kepada YouTube kami. Kami yang bernama Agung SS Oil Gas Mine Law Channel ini. Nanti tentunya tadinya berangkat sebenarnya dari Agung SS Music, ya kan, tapi sekarang udah episode ke berapa ya, ke-8 kalau nggak salah. Nah di mana temanya sekarang kami bilang bahwa tidak tertukar rezeki dari yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita, di mana kurang lebih karena operator ini bergerak rezekinya yang di bawah tanah, minyak, gas, tambang, batu bara. Nah, kami pernah itu klien pertama kami itu batu bara, kurang lebih yang kami kenal itu orang Filipina. Pada saat itu dia kan ngumpulin nih batu bara dari mana ya, dari Kalimantan kalau salah, dikumpulin ya kan kayak pengumpul lah. Nah terus setelah dikumpulin baru dijual. Nah tapi untuk ngumpulin ini kadang-kadang si penambang batu bara yang kecil-kecil ini, maksudnya yang nggak punya dana untuk memperbaiki jetinya. Nah kami dari klien kami tadi menyediakan waktu itu antara sekitar 4 sampai 9 juta US dollar. Kalau di Freeport kan besar, 1 tahun 450 sampai 550 juta US dollar, 450 juta US dollar. Kalau yang Noble ini, yang batu bara pada saat itu yang dibiayai untuk jetinya, perbaikan jetinya, kan gini, dari mulut tambang untuk sampai ke pelabuhan kan harus lewat jeti. Itu access road sampai ke ujung, sampai akhirnya bisa dikapalkan. Nah itu didanai lah oleh klien kami dengan namanya prepayment loan, di mana pembayarannya adalah klien kami kasih dana, ya kan, untuk memperbaiki jeti, tapi nanti pembayaran hasil baliknya adalah dari batu bara tadi, ya kan, berapa kalori segala macam kan. Wah seru itu pengalaman kami yang sangat menarik dengan di mana kami berhubungan dengan orang Filipina ya, dan juga orang India pada saat itu, maksudnya orang India yang di Hong Kong, ya kan, sangat menarik. Sehingga pada akhirnya mereka bilang, udah deh gini aja, kita yang bikin perusahaan batu bara sendiri di sini, artinya kita minta izin, ngurusin izin batu bara, sehingga mereka nggak tergantung kepada para pengumpul. Nah waktu itu dikapalkan untuk dijual. Nah dijual kan salah satu misalnya yang dibutuhkan di India dibutuhkan, kan, di Cina dibutuhkan. Itu kan bahan bakar untuk industri kan, untuk generate pembangkitan tenaga listrik yang pakai batu bara. Itu pakai di Freeport dulu pakai batu bara.
untuk pembangkit listrik. Jadi temanya sekarang adalah tidak akan tertukar. Jangan takut. Rezeki itu tidak akan tertukar, cuman dalam bentuk apa dan kapan kita nggak tahu. Itu yang maha kuasa. Cuma Kalau doa kepada Allah dan ikhtiar ada di manusia. pakai akal, pikiran, tentunya harus ada moral juga, harus ada etika. Mungkin sekian dulu episode yang ke-8 ya kalau nggak salah daripada channel ini yang bertemakan rezeki tidak akan tertukar, dan rezeki kami adalah biasanya dari pertambangan. Jangan lupa kalau emang dirasakan manfaat, like ya, dipencet like-nya, subscribe, chat ada bell tuh, ya notification. Artinya apa? Jadi kalau ada episode berikutnya dari kami, dari blog, dari channel kami ini, nanti ada pemberitahuan kepada Anda. Oke, sampai jumpa ya, dan salam sehat.